bukan hanya kelompok penolak atau kelompok anti Konsili Vatikan kedua saja yang salah paham mengenai inklusivitas yang ada di dalam KV2. Yang misalnya yang kelompok yang tadi, kelompok Crusader Network dan kawan-kawannya, yang mana mereka sudah menuduh Lumen Gentium 16 itu telah menghapus prinsip extra ecclesia nulla salus dalam gereja Roma. Bukan hanya mereka saja, bukan hanya kelompok yang menamakan diri tradisionalistis ini saja, tetapi juga terdapat, nah ini penting untuk kita ketahui, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku terkasih, sebagian juga dari kita yang yang bisa dikatakan pro atau mendukung Konsili Vatikan kedua, kita pun jatuh di dalam yang namanya pemikiran liberal, yang karena terdorong untuk mentoleransikan iman Katolik, yakni dengan cara mengeneralisasi atau menyamaratakan kebenaran gereja Katolik yang satu, kudus, dan apostolik, dengan keyakinan atau kepercayaan lainnya, akhirnya menyebabkan diri jatuh dalam sikap indiferentisme. Nah, jadi dari sini kita bisa berpikir bahwa kesalahpahaman persepsi tentang Konsili Vatikan kedua bukan hanya dimiliki oleh para pihak penolak, tetapi di pihak kita pun yang sungguh mengakui Konsili Vatikan kedua adalah konsili yang resmi, konsili gereja yang absah, dan konsili gereja yang paling aktual, juga terbuka kemungkinan untuk jatuh. Dan sebentar kita akan melihat kenyataan-kenyataan itu jatuh di dalam apa? Di dalam indiferentisme, yang merupakan tema utama yang sedang kita bahas, atau yang akan kita bahas dan kita tuntaskan pada malam hari ini. Maka sesungguhnya apakah indiferentis itu? Nah, indiferentisme ialah suatu kepercayaan bahwa tidak penting manusia menganut agama apapun, ia tetap bisa diselamatkan. Nah, ini dia. Mereka yang jatuh di dalam indiferentisme ini gagal dalam memahami teologi inklusif yang sudah diwartakan oleh gereja sebelum Konsili Vatikan kedua. Bahkan bukan hanya salah memahami, ada sebagian dari saudara-saudari kita yang jatuh kepada fenomena ini pun dengan sengaja manfaatkan inklusivitas itu dengan agenda liberal mereka. Akhirnya membawa mereka jatuh pada pemahaman ini. Semua agama itu sama dan bisa menyelamatkan. Nah, apakah Konsili Vatikan kedua sejajar dengan pemahaman ini? Sehingga dengan jatuhnya mereka kepada pemahaman ini, dengan sikap yang demikian, mereka ini turut membenarkan tuduhan dari para kelompok anti KV2. Sungguh miris kan? Mereka membenarkan apa? Mereka membenarkan bahwa gereja Katolik pasca Konsili Vatikan kedua telah mengakui adanya kebenaran-kebenaran yang lain dan terdapat keselamatan di dalamnya. Nah, ini salah satu efek atau akibat dari indiferentis itu. Mereka yang jatuh di dalam indiferentisme ini memandang Lumen Gentium 16 sebagai pembenaran sepihak bagi sikap indiferentisme mereka yang keliru itu. Jadi, jika para kelompok penolak Konsili Vatikan kedua anti dengan Lumen Gentium 16 yang memberikan pandangan inklusif bahwa orang-orang yang tidak bergabung dengan kita bisa selamat, beda halnya dengan mereka yang jatuh di indiferentisme ini. Mereka meradikalkan secara keliru inklusivitas dalam Lumen Gentium 16 itu. Ketika membaca Lumen Gentium 16, orang-orang yang jatuh di dalam indiferentis ini pun berpikir bahwa dengan adanya Lumen Gentium 16 ini, gereja Katolik sudah kehilangan kekhususannya. Itu yang mereka pahami. Bahkan pandangan yang semacam itu pun telah banyak tersebar atau muncul secara masif di gereja Katolik Nusantara di negeri kita ini. Maka, dengan adanya fakta bahwa ada sebagian dari kita yang jatuh ke dalam posisi indiferentis atau ke dalam liberal, maka fenomena-fenomena apa saja yang ditimbulkan dari indiferentisme ini? Fenomena pertama, adanya pemahaman atau pandangan bahwa semua agama menyelamatkan. Semua agama sama saja, yang menyelamatkan ialah bukan agama itu, tetapi perbuatan baik. Semua agama sama saja menyelamatkan, yang penting berbuat. Yang penting bagi pandangan ini ialah kita tidak perlu terikat oleh satu aturan agama. Yang penting kita berbuat baik di dalam agama itu. Maka dogma dan ajaran atau wahyu tidak mempunyai artinya. Yang penting ialah sikap dan perbuatan baik kita. Itu salah satu fenomena dari indiferentisme. Nah, fenomena selanjutnya yakni adanya pandangan bahwa gereja tidak menyelamatkan. Semua yang percaya Yesus sama saja, yang penting Kristen. Nah, ini dia. Indiferentisme dalam memandang gereja. Di sini sudah terdapat indikasi bahwa melalui pandangan indiferentisme ini orang
sudah tidak mampu lagi atau sanggup melihat keunikan atau spesifikasi dari gereja Katolik dengan mengatakan bahwa semua yang percaya Yesus itu tidak ada bedanya loh, sama-sama Kristen. Nah, fenomena selanjutnya, selain adanya pandangan bahwa yang penting itu adalah perbuatan baik saja, agama tidak perlu, dan semua gereja sama, fenomena ketiga yang patut juga kita soroti ialah pandangan yang mengatakan gak penting beragama. Nah, gak penting memilih agama, yang penting berbuat baik. Nah, efek paling jauh dari indiferentisme ini. Coba Bapak Ibu fokus kepada poin ketiga ini. Ini seperti pandangan dari siapa ya? Dari kelompok apakah pandangan ini? Ateis ya, Do ya? Iya, ateis Bang. Nah, jadi di dalam indiferentisme itu yang dipenuhi dengan nuansa liberal, nuansa kemandirian, melahirkan bibit-bibit ateisme, penolakan terhadap agama. Nah, apakah hanya 3 fenomena dasar ini saja? Ternyata terdapat juga fenomena yang lain, yang lebih menarik perhatian kita, yang lebih unik untuk kita perhatikan dan kita sadari, yakni pandangan bahwa baptisan di gereja apapun sama. Bayangkan, indiferentisme ini mengubah pola pemahaman kita soal sakramen. Nah, menurut fenomena yang keempat ini, karena kita satu tubuh, karena kita sama-sama Kristen, nah, ingat pandangan atau fenomena nomor 2 ya, maka dengan kesamaan kita itu, dengan kesetaraan kita itu, baptisan pun di setiap gereja manapun itu sama. Mau pakai formula ini itu sebagaimana yang kita ketahui ya, gereja Katolik mengajarkan dan hanya menerima secara valid baptisan yang memiliki formanya trinitarian dengan materi yang layak. Air yang mengalir, air yang bersih, air yang murni. Nah, sedangkan menurut indiferentis ini, kita mau pakai formula apa formula di dalam nama Yesus Kristus aku membaptis kamu, atau di dalam nama Bapa siapa, itu valid menurut indiferentis. Mereka membuka kebebasan, bebas kita baptis di mana-mana tempat, di mana-mana gereja. Selain itu, terdapat fenomena yang mengatakan bahwa semua gereja doktrinnya sama. Dengan alasan karena kita sama-sama percaya doktrin Allah Tritunggal. Itu juga merupakan salah satu contoh dari indiferentisme. Ketika orang tidak memperhatikan yang namanya pembedaan. Dan yang paling penting untuk kita ketahui sebagai puncak dari indiferentisme ialah adanya fenomena penyelarasan radikal antara gereja dengan unsur asing. Nah, inilah hasil akhir dari indiferentisme itu, bahwa akhirnya orang ketika jatuh kepada pemahaman yang liberal, yang indiferentis, yang tidak ada pembedaan apapun di dalamnya, akhirnya orang mulai menyelaraskan tanpa adanya batas antara wahyu keimanan kita, dasar iman Katolik, dengan unsur-unsur asing. Misalnya, misa dengan menggunakan bahasa lidah atau glosolalia ya, mencampurkan liturgi khas kekatolikan dengan praktek peribadatan dari kelompok lain. Bahkan ada juga di beberapa kalangan, misa itu dipadukan dengan yoga, atau yang paling mirisnya, menggabungkan keimanan Katolik dengan praktik tradisional budaya yang udah berciri sinkretis, seperti praktek santeria, dan juga penyelewengan dalam hal pembagian komuni ya, orang yang bukan Katolik pun diberikan komuni. Kita sudah melihat 6 fenomena dasar tentang indiferentisme itu. Maka, setelah melihat 6 fenomena dasar yang miris itu, menjadi pertanyaan bagi kita dalam rangka menjawab topik inti dalam diskusi kita malam hari ini, apakah Konsili Vatikan kedua itu sungguh-sungguh mengajarkan demikian? Maka kita akan lihat sekali lagi bentuk-bentuk konkret dari 6 fenomena dasar ini. Nah, inilah bentuk-bentuk indiferentisme dalam gereja Katolik. Pertama, kebenaran kekristenan setara dengan agama-agama lain. Nah, bentuk kedua, penolakan akan eksistensi agama sekaligus prioritas terhadap humanisme. Jadi mementingkan kemanusiaan daripada eksistensi agama. Selanjutnya, ketiga, penyelarasan radikal antara keimanan Katolik yang fundamental dengan unsur-unsur asing. Apa saja unsur-unsur asing itu? Yakni ideologi, paham, tren budaya, perilaku zaman. Dan yang paling terakhir, bentuk indiferentisme yang ada di kalangan kita ialah adanya pandangan skeptis atau keraguan-raguan terhadap keaslian wahyu ilahi.
Wahyu ilahi dalam pandangan gereja Katolik ialah kitab suci dan tradisi apostolik. Nah, di dalam indiferentisme yang berkembang di kalangan kita, ada juga pandangan yang meragukan keaslian kitab suci dan tradisi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat, apakah ini hanya asumsi atau betul-betul merupakan suatu kenyataan yang perlu kita sadari. Nah, kita masuk ke bentuk indiferentis pertama. Kebenaran kekristenan setara dengan agama-agama lain. Nah, apa maksudnya ini? Jadi, pandangan ini berpendapat bahwa antara kekristenan dan agama-agama lainnya tidak terdapat perbedaan yang hakiki, yang tegas dan spesifik dalam hal kebenaran. Jadi, ini kata lain dari relativisme. Semua kebenaran dalam agama-agama sifatnya relatif, sama dan setara. Tidak ada yang superioritas, yang lebih unggul. Nah, contoh konkretnya ialah yang terjadi di lingkup Katolik sendiri ialah salah seorang pakar dalam teologi agama-agama zaman kontemporer, berarti ini zaman setelah Konsili Vatikan kedua ya, ada seorang pakar dalam teologi agama-agama yang juga merupakan seorang klerus kita, imam kita, yang bernama Raimundo Panikkar. Dia pernah berpendapat bahwa Allah menjadi manusia tidak hanya melalui Kristus, atau dengan kata lain, Allah tidak berinkarnasi di dalam Yesus saja, tetapi juga di dalam agama-agama lain, agama-agama kekristenan, khususnya di luar gereja Katolik. Seperti misalnya yang Panikkar atau Pater Panikkar ini spesifikan ialah agama Hindu. Menurut Panikkar, Kristus dan Yesus adalah dua tokoh yang berbeda loh. Kristus adalah misteri ilahi dan bukan satu realitas yang memiliki banyak nama. Tetapi dalam setiap nama-nama yang berbeda-beda itu, di masing-masing agama, Kristus ada dan menyelamatkan. Nah, ini salah satu contoh relativisme dalam memandang setiap kebenaran agama. Pater Panikkar menyamaratakan semua tokoh di dalam agama adalah perwujudan dari Kristus. Maka di dalam agama-agama itu terdapat misteri ilahi. Ini contoh konkret dari bentuk indiferentis pertama. Oke, mari kita lihat bentuk yang lain. Nah, selanjutnya bentuk kedua ialah penolakan akan eksistensi agama, sekaligus prioritas terhadap humanisme. Ini apa maksudnya? Menolak eksistensi agama dan memprioritaskan humanisme. Jadi, pandangan ini sesungguhnya ialah perpaduan antara irenisme. Irenisme itu ialah kedamaian yang sifatnya palsu. Orang merasa damai, mengimpikan satu nuansa yang nyaman, tetapi sesungguhnya dia tidak pernah memperoleh kedamaian itu sendiri. Nah, jadi perpaduan antara irenisme dan subjektivisme yang individualistis. Pandangan ini meyakini bahwa agama-agama, termasuk kekristenan, tidaklah mengandung suatu kebenaran yang mutlak dan bersifat asasi atau bersifat mendasar. Bagi mereka, kebenaran mutlak dan sejati terletak pada individu, terletak pada person di dalam agama. Saya kasih contoh misalnya Bang Cucu. Nah, menurut pandangan ini, yang penting di dalam agama Katolik ialah personnya Bang Cucu, pribadinya Bang Cucu, bukan apa yang Bang Cucu anut. Jadi tidak perlu yang namanya Tritunggal Maha Kudus, doktrin tentang natur Kristus, tentang sakramentologi, atau tentang penebusan Kristus. Itu bukan yang penting di agama. Yang penting ialah orang yang akan menganut itu. Nah, ada contoh kasusnya. Nah, yakni seorang tokoh juga. Tokoh yang kita kenal, tokoh kontroversial tentunya ya, yakni Pater Anthony de Mello, SJ, seorang Pater Yesuit ya. Nah, apa yang Pater bukunya banyak yang ini ya, banyak yang baca ya bukunya, inspiratif. Nah, itu Bang Cu. Pasti Bang Cucu ketika membaca nama ini terlintas di pikiran sebuah buku yang berjudul Doa Sang Katak ya. Betul. Nah, apa yang kontroversi dari Pater kita ini? Ini imam kita loh, klerus kita. Apa yang dia ajarkan? Atau apa pandangannya? Mengapa dia bisa foto beliau ini? Dia, kalau tidak salah, udah berpulang ya. Nah, kita doakan keselamatan beliau. Nah, mengapa bisa Pater yang sangat ternama ini digolongkan ke dalam bentuk indiferentis yang kedua ini? Mari kita lihat. Salah seorang imam Yesuit asal India yang kenamaan, sekaligus seorang spiritualis, dalam salah satu tulisan imajinernya, maksudnya di dalam satu karangan yang bersifat non-real ya. Buku-buku yang termasuk imajiner itu bisa jadi novel, hal-hal yang bukan sifatnya akademik tentunya. Nah, atau yang sifatnya reflektif. Nah, itu gampangnya. Nah, apa yang dia tulis di dalam salah satu tulisan imajinernya, tertulis bahwa sebuah
sebuah kisah. Nah, saya akan coba bacakan tulisan Pater Anthony de Mello. Yesus mengangguk setuju. Itulah sebabnya aku tidak mendukung agama. Aku mendukung orang-orangnya. Jadi di sini dia mau menulis soal Yesus ya. Nah, jadi dia bercerita tentang Yesus yang memiliki pandangan yang seperti ini. Aku mendukung orang-orangnya. Oke, sekali lagi saya ulangi. Jadi menurut Pater Anthony de Mello, Yesus berkata bahwa itulah sebabnya aku tidak mendukung agama, aku mendukung orang-orangnya. Tanya, orang lebih penting daripada agama. Manusia lebih penting dari hari Sabat. Nah, ketika Yesus selesai berkata demikian, tiba-tiba ada suara yang berseru, Tuhan, berhati-hatilah dengan kata-katamu. Kata salah seorang di antara kami dengan was-was, engkau pernah disalibkan karena mengucapkan kata-kata serupa itu. Lalu, apa yang Pater Anthony tuliskan mengenai respon Yesus terhadap seruan orang yang berteriak seperti itu, ini Pater Anthony de Mello, Yesus menanggapi dengan demikian. Iya, dan bahkan hal itu dilakukan oleh orang-orang beragama, kata Yesus sambil tersenyum. Jadi, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, Pater Anthony de Mello mau menampilkan Yesus sebagai orang yang sama sekali tidak memiliki perhatian yang sangat kuat atau perhatian yang sangat kokoh dengan ajaran doktriner gereja atau agama. Di sini Yesus ditampilkan sebagai seorang yang sungguh-sungguh liberal, seorang yang pemikir bebas. Sebagaimana kata seorang filsuf ateis yang bernama Nietzsche ya. Nietzsche itu pernah memuji Yesus sebagai pemikir bebas, pemikir liberal. Nah, ciri yang sama itu mau ditampilkan oleh Pater Anthony de Mello. Terlihat bahwa tokoh yang disebut Yesus di dalam tulisan ini adalah tokoh yang sama sekali menghindari agama. Jadi mereka yang jatuh di dalam bentuk kedua itu sama sekali memprioritaskan humanisme atau kemanusiaan. Oke, maka dengan berpendapat demikian, apakah respon dari gereja, khususnya dari para hierarki kita ya, hierarki yang resmi ya? Karena yang berpendapat demikian seorang imam, Pater Anthony de Mello Yesuit. Nah, apa tanggapan gereja? Atau dengan pertanyaan lainnya, apakah pandangan yang demikian itu dibiarkan? Nah, menarik untuk disimak bahwa notifikasi dari Vatikan tentang tulisan Pater Anthony de Mello dibuat beberapa tahun setelah wafatnya di tahun 1987. Maka terjawablah, gereja akhirnya merespon pandangan itu. Apalagi yang mengeluarkan ini kan seorang imam. Nah, Kardinal Ratzinger mengatakan demikian. Nah, patut kita ketahui, emeritus Bapak Suci kita ya, Bapak Paus Emeritus Benediktus ke-16 itu sewaktu dia masih menjabat sebagai seorang Kardinal Ratzinger, dia memimpin yang namanya CDF. CDF ini ialah kongregasi dalam hal memperhatikan ajaran-ajaran dari Gereja Katolik yang disampaikan oleh beberapa oknum. Nah, jadi istilahnya mereka sebagai kiper atau penjaga iman lah. Nah, apa yang direspon tanggapi oleh CDF di bawah kepemimpinan Kardinal Ratzinger ini terhadap tulisannya Pater de Mello ya? Oke, mari kita lihat. Di beberapa perikop dalam karya-karya awal Frater de Mello dan dalam derajat yang besar di karya-karyanya kemudian, seseorang dapat melihat perkembangan pergeseran yang menjauh dari isi dasar ajaran iman Kristiani. Nah, maka dari sini kita sebagai umat awam menjadi sadar bahwa Pater Anthony de Mello ini telah melakukan yang namanya pergeseran ajaran inti dari keimanan Kristen. Sang kardinal pun melanjutkan waktu itu. Sang kardinal yang kini udah menjadi Paus Emeritus ya. Nah, menurut pengarang, yakni menurut si Pater Anthony de Mello, apapun kepercayaan dan pengakuan iman, entah di dalam Tuhan atau di dalam Kristus, tidak hanya menghalangi sampainya seseorang kepada kebenaran. Gereja dengan menjadikan sabda Tuhan dalam kitab suci sebagai sebuah berhala, telah akhirnya membuang Tuhan dari baitnya. Ia atau gereja telah secara konsisten kehilangan otoritas untuk mengajar di dalam nama Kristus. Dengan notifikasi ini, demi untuk melindungi kebaikan umat beriman Kristiani, kongregasi ini menyatakan bahwa pandangan-pandangan di atas adalah tidak sesuai dengan iman Katolik dan dapat sangat membahayakan. Jadi berkaca atau berdasar pada tanggapan dari kardinal terhadap tulisan de Mello itu, kita tentu tahu bahwa sangat berbahaya pandangan yang mengatakan dalam agama itu tidak memiliki kebenaran. Kita harus amini agama atau gereja yang kita ikuti ini, yang dengan teguh kita serukan di kredo adalah gereja yang satu, kudus, katolik, apostolik, itu memiliki kebenaran. Nah, oke.